Welcome to Transformation Church. Hello Transformers, senang dapat menjumpai Anda kembali di TC Gathering hari ini. Kami berdoa Anda dan keluarga dalam keadaan baik dan senantiasa dalam penyertaan Tuhan. Berapa banyak dari saudara yang diberkati dan dikuatkan lewat pesan firman Tuhan yang disampaikan Pastor Julius Ahyong minggu lalu? Salah satu reminder yang kita terima adalah bahwa salah satu perubahan kita di dalam Tuhan adalah tidak lagi memperdebatkan hal-hal yang tidak prinsip. Anda dapat mengikuti keseluruhan TC Gathering minggu lalu tersebut di YouTube channel Transformation Church Indonesia. Mari kita tetap antusias untuk terus menjalani transformation journey ini bersama-sama. Sehingga lewat hidup kita yang terus Tuhan ubahkan, semakin banyak orang yang akan diinspirasi dan diberkati. Dan sekarang, mari kita siapkan hati kita untuk menaikkan pujian dan penyembahan kita kepada Tuhan. Shalom saudara, mari hari ini sorakan kemenangan bagi Tuhan kita. Mari nyatakan, Dialah yang membawa setiap hidup kita semakin maju di dalam Tuhan. Sama-sama nyatakan, Yesus kau kekuatan di hidupku. Takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Kaulah sumber kuatku. Lembah yang kelam kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Nyatakan Yesus, Yesus kau kekuatan di hidupku. Amin. Takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Kaulah sumber kuatku. Lembah yang gelap kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Amin. Mari sama-sama nyatakan, ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa.
selama-lamanya. Amin. Haleluya. Kami percaya Engkau yang berkuasa Tuhan. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Sebab kami tahu semua karena kemurahan Tuhan. Kami angkat pujian kami Tuhan. Kami angkat setiap sembah kami. Because of who you are, I give you glory. Because of who you are, I give you praise. Because of who you are, I will lift my voice and say, Lord, I worship you because of who you are. Lord, I worship you because of who you are. Because of who you are, I give you glory. Because of who you are, I give you praise. Because of who you are, I will lift my voice and say, Lord, I worship you because of who you are. Lord, I worship you because of who you are. Jehovah Jireh, my provider. Jehovah Nissi, Lord, you reign in victory. Jehovah Shalom, my Prince of Peace. Lord, I worship you because of who you are. Lord, I worship you because of who you are. Because of who you are, I give you glory. Oh, because of who you are, I give you praise. Because of who you are, I will lift my voice and say, Lord, I worship you because of who you are. Lord, I worship you because of who you are. Jehovah Jireh, my provider. Jehovah Nissi, Lord, you reign in victory. Jehovah Shalom, my Prince of Peace. Lord, I worship you because of who you are. Lord, I worship you because of who you are. Jehovah Jireh, my provider. Jehovah Nissi, Lord, you reign in victory. Jehovah Shalom, my Prince of Peace. Lord, I worship you because of who you are. Lord, I worship you because of who you are. Lord, I worship you because of who you are. Ooh, we worship you. Oh, we give you glory.
is no one like you. There is none like you. No one else can touch my heart like you do. I can search for all eternity, love, and find there is none like you. There is none like you. No one else can touch my heart like you do. I can search for all eternity, love, and find there is none like you. There is no one like you. There is none like you. No one else can touch my heart like you do. I can search for all eternity, love, and find there is none like you. I can search for all eternity, love, and find there is none like you. Halo Transformers, senang sekali saya bisa kembali menjumpai Anda dimanapun Anda berada saat ini. Doa kami semua tentunya Anda dan keluarga, orang-orang yang Anda kasihi, semuanya dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat, dan kita semua boleh tetap antusias di dalam Tuhan. Saya percaya kita semua sudah diberkati dan dikuatkan lewat apa yang disampaikan oleh Pastor Ahyong minggu yang lalu. Bagaimana kita semua terus belajar untuk berubah dan diubahkan sehingga kita menjadi serupa dengan Kristus. Nah, saudara, kita akan terus belajar bersama-sama dalam proses transformation journey ini. Makanya lewat apa yang akan saya sharingkan hari ini akan meneruskan dan bicara lebih dalam dari apa yang sudah disampaikan minggu lalu. So, fasten your seat belt, kencangkan sabuk pengaman, ikat pengaman Anda, dan mari kita sama-sama menundukkan diri kita di hadapan firman Tuhan dan biar hati kita lembut untuk bisa diajar oleh firman Tuhan hari ini. Nah, saudara, mungkin 1 minggu terakhir ini ya, saya rasa kita semua melihat ada satu tokoh baru lagi di dalam film yang dikeluarkan oleh Sony Pictures yang merupakan salah satu karakter dari Marvel. Nah, ini merupakan sebuah karakter yang menarik karena superhero yang satu ini agak sedikit berbeda karena ini superhero yang bisa dibilang juga anti-hero gitu ya. Namanya Morbius. Nah, ada sebuah statement yang diucapkan oleh seorang yang dulunya pernah merawat Morbius ini sejak dia kecil. Dia berkata begini, "We all have monsters within us. It is up to us to control it." We all have monsters within us. It is up to us to control it. Kita semua mempunyai monster di dalam diri kita, tergantung kepada kita bagaimana kita mengendalikannya. Seorang tokoh yang bernama Emil Nichols. Nah, saudara, statement yang muncul di film ini terdengar sepertinya familiar dan saya rasa relevan dengan apa yang kita hadapi dalam dunia realitas sekarang dan bukan hanya di film. Itu sebabnya, saudara, kali ini saya ingin berbagi sebuah topik yang saya beri judul Master the Monster, atau menguasai atau menundukkan, menaklukkan si monster. Nah, berapa banyak dari kita semua yang menyadari bahwa the biggest and the strongest enemy, musuh yang terbesar dan terkuat yang kita akan hadapi dalam hidup ini
tidak lain dan tidak bukan adalah diri kita sendiri. Betul? Bahwa pertanyaannya, bagaimana kemudian kita menaklukkan musuh ini? Atau yang tadi dalam bahasa di film Morbius, monster yang ada dalam diri kita ini. Nah, saya ingin membacakan sebuah perikop yang diambil dari Roma pasal yang ke-7 ayat 14-25. Ayatnya agak cukup panjang, tapi ini menjadi sebuah pengajaran yang sangat menarik buat kita semua supaya kita mengerti bagaimana kita mastering the monster tadi. Saya mulai di ayat 14. Jadi kita tahu bahwa hukum Taurat berasal dari Allah dan diberikan untuk memimpin kita kepada kehidupan rohani. Tetapi saya ini manusia lemah. Karena keinginan-keinginan badani yang jahat, saya menjadi budak dosa. Bahkan saya sendiri tidak mengerti kelakuan saya. Saya tidak melakukan hal-hal yang baik, padahal yang baik itulah yang sebenarnya ingin saya lakukan. Sebaliknya, saya malah melakukan hal-hal yang jahat yang sama sekali tidak ingin saya lakukan. Nah, karena saya menyadari bahwa kelakuan saya salah, itu artinya saya setuju bahwa hukum Taurat itu benar. Tetapi sesungguhnya yang melakukan hal-hal jahat itu bukan saya, melainkan kuasa dosa yang hidup di dalam diri saya. Saya mengakui bahwa saya tidak mampu hidup benar sesuai hukum Taurat. Maksudnya, saya tidak sanggup hidup dengan baik karena kelemahan manusia yang ada dalam diri saya. Saya memang ingin melakukan yang baik, tetapi tidak bisa. Dengan kata lain, saya tidak melakukan hal baik seperti kemauan saya, tetapi tetap melakukan hal jahat yang tidak saya sukai. Jadi, kalau saya tidak menyukai apa yang saya lakukan, sesungguhnya bukan saya yang melakukannya, tetapi kuasa dosa yang ada dalam diri saya. Maka inilah kesimpulannya. Walaupun saya ingin melakukan hal-hal yang baik sesuai hukum Taurat, tetapi saya terlalu mudah melakukan yang jahat. Hati saya menyukai semua peraturan dalam hukum Taurat, tetapi ternyata ada sesuatu seperti peraturan lain yang bekerja dalam diri saya. Peraturan itu berlawanan dengan peraturan Allah yang saya sukai dalam hati saya. Peraturan lain yang bekerja dalam anggota-anggota tubuh saya adalah kuasa dosa, dan kuasa dosa itu mengikat saya agar menjadi budak dosa. Jadi beginilah persoalan saya dulu. Dalam pikiran, saya selalu ingin menjalankan semua peraturan hukum Taurat yang diberikan Allah. Tetapi karena naluri yang berdosa, saya masih diperbudak oleh kuasa dosa. Lalu saya menyadari, celakalah aku. Tanpa pertolongan Allah, aku tidak mungkin selamat dari kuasa dosa yang ada dalam tubuhku. Kuasa itu akan membinasakan aku. Karena itulah, saya sangat bersyukur kepada Allah atas semua yang sudah Dia perbuat bagi kita melalui penguasa kita, Yesus Kristus. Nah, menarik sekali kalau Anda tadi mendengar apa yang saya sampaikan dalam terjemahan yang lain ini, terjemahan bahasa Indonesia masa kini, dituliskan tentang bagaimana Paulus berbicara tentang seseorang yang belum mengenai Kristus. Tetapi katanya di ayat 14, saya ini manusia lemah karena keinginan-keinginan badani yang jahat. Saya menjadi, budak dosa. Bahkan saya sendiri tidak mengerti kelakuan saya tidak melakukan hal yang baik. Padahal yang baik itulah yang sebenarnya ingin saya lakukan. Sebaliknya, saya malah melakukan hal-hal yang jahat yang sama sekali tidak ingin saya lakukan. Poin pertama yang saya ingin bagikan buat kita semua adalah tentang sebuah statement, yaitu a slave to sin. Budak dosa. Nah, kalau kita membaca apa yang tadi Paulus ceritakan tentang bagaimana ia sebelum ia berjumpa secara pribadi dan hidup di dalam Kristus, kita membaca bahwa pada dasarnya sama seperti yang Paulus sampaikan, bukankah kita semua pada dasarnya selalu ingin dan berusaha untuk melakukan apa yang menurut kita itu baik dan benar. Baik itu terkait untuk diri kita sendiri maupun berbicara kaitan dengan orang lain. Tapi berapa banyak dari kita yang menyadari bahwa seringkali endingnya atau akhirnya kita justru melakukan hal yang jahat atau tidak melakukan hal yang baik yang sebenarnya tidak kita inginkan. Nah, ini sebuah dilema yang Paulus ajarkan kepada kita semua bahwa ketika kita di luar Kristus atau belum mengenal Kristus, kita
belum mengalami yang disebut dengan kelahiran baru di dalam Tuhan, sesungguhnya setiap orang berusaha mau melakukan apa yang benar. Tetapi seringkali yang keluar justru apa yang tidak benar. Di dalam terjemahan New Living Translation ayat 14-15 tadi tuliskan gini. The trouble is with me, for I am all too human, a slave to sin. I don't really understand myself, for I want to do what is right, but I don't do it. Instead, I do what I hate. Masalahnya itu adalah saya, karena saya ini terlalu manusia, terlalu daging, kalau bahasa firman Tuhan, seorang budak atau hamba akan dosa. Aku benar-benar tidak memahami diriku karena apa yang aku ingin lakukan sebenarnya yang benar, tetapi saya nggak melakukannya. Justru saya melakukan apa yang saya benci. Nah, saudara, gambaran budak atau hamba dalam pengertian yang kita baca ini, kita mesti mengerti konteks waktu itu. Dan kalau kita melihat kepada histori, segala zaman atau pemerintahan di mana ada kata budak, yang dimaksud adalah seseorang yang tidak lagi memiliki hak atas dirinya. Seseorang yang tidak punya kontrol atas dirinya. Ia dimiliki oleh siapa yang memperbudak dia. Dengan kata lain, Paulus mau berkata bahwa sebagai budak dosa, dia tidak punya kuasa untuk melakukan apa yang ia inginkan, tapi dia pada akhirnya akan melakukan apa yang dosa atau kuasa dosa ingin lakukan. Kita berusaha bertahan sedemikian rupa, kita berusaha melakukan apapun yang kita bisa melakukan yang benar, tapi ujungnya ada masa-masa di mana kita justru gagal. Nah, biasanya dalam kehidupan kita sehari-hari, kita jadinya sering menyesali atau penyesalan itu datang ketika kita kemudian menyadari apa yang kita lakukan atau yang kita katakan sebelumnya. Lalu kemudian kita mulai merenungkan kembali dan menyesalinya. Jadi banyak kalimat seperti, sebenarnya bukan itu yang ingin saya lakukan. Atau sebenarnya bukan itu yang saya ingin katakan kepada kamu. Atau kalimat seperti, maksud saya sebenarnya bukan itu. Atau di lain kesempatan kalimat kita mungkin, sebenarnya maksud saya berbicara atau melakukan itu adalah untuk kebaikan kamu atau kebaikan kita. Dan seterusnya. Dan kita punya begitu banyak alasan untuk bisa mengatakan kalimat demi kalimat tadi. Karena kita berusaha melakukan apa yang benar, motivasinya atau maksudnya baik, tapi kemudian hasilnya ternyata tidak seperti yang kita harapkan. Nah, saudara, beberapa waktu terakhir ini ada sebuah event perhelatan yang cukup besar, kelasnya dunia, terjadi di Amerika Serikat. Ada sebuah kejadian dan momen pada acara tersebut, yaitu penganugerahan Academy Award, atau biasa dikenal dengan Piala Oscar kalau bahasa Indonesianya. Ketika terjadi seorang aktor kawakan yang begitu sukses luar biasa, kemudian menampar seorang pembawa acara atau pembawa acara dari acara tersebut karena ia marah dan emosi dengan pernyataan candaan yang menurut dia keterlaluan karena disampaikan oleh sang pembawa acara mengenai istrinya dan penyakit yang sedang dideritanya atau kondisi akibat penyakit yang sedang diderita istrinya tersebut. Nah, kejadian tersebut ketika terjadi diliput oleh TV nasional dan sekarang menjadi pemberitaan seluruh dunia, itu akhirnya bahkan mengalihkan perhatian orang yang seharusnya menjadi kepada film atau aktor atau aktris yang memenangkan penghargaan sebagai yang terbaik, tapi justru akhirnya menjadikan kejadian insiden tamparan tersebut menjadi spotlight atau menjadi yang utama. Nah, kalau kita baca berita, saudara, belakangan sang aktor kemudian menyampaikan permintaan maaf dan bahkan pada akhirnya membuat sebuah pernyataan resmi bahwa ia memutuskan untuk mengundurkan diri dari keanggotaannya di sebuah lembaga yang disebut dengan Academy of Motion Picture Arts and Science. Ini membuat sang aktor kehilangan hak votingnya untuk ikut memilih atau memberikan suaranya dalam perhelatan ini. Dan bahkan ia menyatakan bahwa konsekuensi yang akan dikeluarkan oleh akademi ini juga ia siap untuk terima. Dalam pernyataan resminya, salah satu pernyataan yang ia katakan adalah, "My actions at the 94th Academy Awards presentation were shocking, painful, and inexcusable."
Apa yang saya lakukan dalam acara Academy Award yang ke-94 lalu adalah sangat mengejutkan, menyakitkan, dan tidak dapat dimaafkan atau dimaklumi. Lewat pernyataan ini kita bisa menemukan bahwa sang aktor sedang menyampaikan penyesalannya terhadap apa yang sudah dia katakan dan dia perbuat pada insiden tersebut. Berapa banyak dari Anda atau kita semua yang kemudian merasa relate atau merasa familiar dengan apa yang terjadi itu? Bahkan mungkin sebagian dari orang kemudian mulai melakukan atau menjustifikasi atau melakukan pembenaran atas apa yang sang aktor lakukan. Dengan alasan misalkan bahwa wajar saja dia marah karena istrinya yang dia cintai itu yang kemudian diejek atau dihina. Tapi kalau kita mau jujur dan mau netral dan melihat kepada apa yang benar, terlepas dari apa yang dilakukan si pembawa acara atau yang ia katakan, tidak ada satupun yang bisa membenarkan perbuatan kekerasan seseorang, yaitu menampar, apalagi di depan umum. Hukum pemerintah manapun jelas mengatur pasti hal itu tidak diizinkan atau dilarang. Demikian juga dengan firman Tuhan. Bahkan berkali-kali lewat firman Tuhan kita diingatkan atau diajarkan untuk mempraktekkan kasih, pengampunan, dan punya respon atau memberikan respon yang benar. Kepada poin yang pertama ini. We used to be the slave of sin. Kita memang awalnya, bahkan kita semua yang sudah mengenal Kristus, kita perlu mengingat bahwa kita ini dulu adalah budak dosa. Terikat di bawah kendali dari kuasa dosa. Itu yang seringkali membuat kita masih melakukan apa yang menjadi kebiasaan dulu. Seperti ini sesuatu yang masih menghantui kita saat ini. Saudara ingat ada sebuah kejadian ketika Musa dalam pimpinan Tuhan membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Nah, ketika akhirnya mereka berhasil keluar dari perbudakan Mesir, mereka diperhadapkan pada sebuah kondisi di mana di depan mereka ada satu laut yang disebut Laut Merah yang terbentang luas di depan mereka, menghadang jalan mereka. Lalu di belakang mereka adalah pasukan tentara Mesir yang begitu lengkap dan perkasa yang mereka kemudian takuti. Dan ketika melihat atau ada dalam situasi ini, kita membaca dalam kitab Keluaran, bangsa Israel menjadi marah kepada Musa, bersungut-sungut. Dan kalau kita baca dalam ayat 11 sampai yang ke-12 terjemahan New International Version atau NIV, tulisan gini, they said to Moses, was it because there were no graves in Egypt that you brought us to the desert to die? Apakah karena tidak ada kuburan di Mesir sehingga kamu membawa kami ke padang gurun ini hanya untuk mati? What have you done to us by bringing us out of Egypt? Apa yang telah kamu lakukan dengan mengeluarkan kami dari Mesir? Didn't we say to you in Egypt, leave us alone. Let us serve the Egyptians. It would have been better for us to serve the Egyptians than to die in the desert. Bukankah kami telah katakan kepada kamu di Mesir, tinggalkan kami sendiri, biarkan kami menghambakan diri atau melayani orang-orang Mesir ini. Akan jauh lebih baik untuk kami untuk melayani mereka ketimbang mati di padang gurun ini. Saudara, pernyataan ini terdengar kayaknya kok seperti mereka tidak tahu diri. Mereka sepertinya kok gak bisa paham. Saudara, tanpa kita sadari kehidupan yang telah kita jalani selama ini sebelum kita mengenal Kristus. Mungkin sebagian dari kita baru saja mengenal Kristus mungkin 1 tahun yang lalu, mungkin minggu yang lalu, atau mungkin puluhan tahun yang lalu. Atau bahkan mungkin kita hidup dalam keluarga yang sudah mengenal Kristus. Tetapi ada masa-masa di mana kita belum benar-benar mengalami sebuah perjumpaan secara pribadi. Kita belum mengalami kelahiran baru. Dan mungkin ada dari antara saudara yang mendengarkan ini kemudian berpikir, saya belum pernah mengalami itu. Dan itu membuat kita akhirnya menyadari bahwa kadang-kadang atau bahkan seringkali
apa yang menjadi kehidupan kita yang sudah kita jalani begitu lama selama ini, apalagi ketika kita belum mengenal Kristus, itu menjadi begitu familiar, menjadi begitu kebiasaan yang sudah begitu lama kita jalani sehingga kita menjadi terbiasa dan bahkan bisa dikatakan itu sudah menjadi identitas kita, siapa kita. Sehingga ketika bahkan kemudian kita sudah percaya kepada Kristus, mengikuti Kristus, kita kemudian menghadapi sebuah kondisi atau tantangan atau pergumulan seperti bangsa Israel tadi. Dan dalam situasi penuh tekanan itu yang menurut kita berat tersebut, kemudian ada respon otomatis, artinya sebuah ucapan, tindakan yang seolah-olah menggambarkan apa yang sudah kita hidupi atau jalani sekian lama ini. Kemudian yang kita ingat dan kita inginkan adalah kehidupan kita yang lama. Yang seolah-olah itu lebih baik, lebih menyenangkan, tidak banyak aturan. Itu sesuatu yang kita pikir lebih baik. Kita jadi lupa akan segala hal yang luar biasa, anugerah, bahkan mujizat yang sudah kita alami selama ini karena tertutup dan seolah-olah terlupakan oleh karena ketakutan, kekhawatiran, dan kemarahan kita akan apa yang sedang kita hadapi sekarang. Sama seperti bangsa Israel tadi. Saudara kalau baca dalam kitab Keluaran, saudara akan membaca bahwa jauh sebelum mereka berhadapan dengan Laut Merah, mereka melihat bagaimana Tuhan yang begitu perkasa menghadirkan 10 tulah kepada Firaun dan bangsa Mesir demi membebaskan orang Israel. Dan itu adalah hal-hal yang tidak pernah bisa dilakukan oleh manusia, tapi itu menunjukkan kebesaran kedaulatan Tuhan. Bahkan dituliskan ketika mereka akhirnya diizinkan dan Firaun karena atas semua yang sudah Tuhan lakukan dia menjadi takut dan kemudian mengizinkan orang Israel untuk pergi. Bahkan orang Israel dituliskan mereka pergi dengan membawa harta pemberian dari orang Mesir. Tuhan membuat hati orang-orang Mesir ini kemudian memberikan kepada orang Israel. Bukankah itu adalah sebuah mujizat yang jauh lebih luar biasa yang sudah Tuhan nyatakan lebih dari apa yang mereka hadapi sekarang? Kalau Tuhan bisa melakukan 10 tulah yang begitu luar biasa dan membuat satu bangsa Mesir ketakutan, apalagi itu hanya sebuah pasukan. Bukankah seharusnya apa yang sudah Tuhan kerjakan bagi mereka, yang mereka sudah alami ini membuat mereka harusnya lebih yakin bahwa Tuhan yang sama bisa melakukan yang lebih dahsyat lagi. Nah, sampai di sini kita masuk kepada poin kedua yang saya ingin bagikan kepada kita. Ini adalah sebuah pertanyaan. Where is your focus? Di manakah fokus Anda? Inilah pertanyaannya. Karena ini bicara soal fokus kita. Ada sebuah pepatah yang saya ingat waktu kita semua mungkin sampai hari pernah mendengar statement ini, pepatah dalam bahasa Indonesia yang namanya panas setahun dihapus oleh hujan sehari. Kebaikan yang begitu banyak yang sudah dilakukan oleh seseorang dilupakan begitu saja akibat sebuah hal atau tindakan yang salah atau yang tidak baik yang cuma satu kali. Nah saudara, yang menarik adalah Tuhan gak pernah melakukan atau merancangkan sesuatu yang salah dan tidak baik bagi bangsa Israel. Yang ia lakukan adalah hal-hal yang luar biasa. Tetapi orang Israel memfokuskan diri kepada masalah dan pergumulan dan tantangan yang ada di depan mereka. Sehingga mereka melupakan apa yang sudah dan terus dilakukan Tuhan bagi mereka. Dan bukankah saudara kalau kita mau jujur dengan diri kita, itu yang seringkali terjadi juga dalam hidup kita. Dan kita berespon yang sama dengan orang Israel. Yeremia pasal yang ke-29 ayat 11 dalam terjemahan NIV dikatakan, For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future. Karena aku tahu rancangan yang aku miliki untuk kamu, kata Tuhan, rancangan untuk membuat kamu prosper, membuat kamu berhasil, dan bukan untuk melukai atau menyakiti kamu. Rancangan yang memberi kamu harapan dan masa depan. Jadi sekali lagi, Tuhan tidak pernah merancangkan sesuatu yang tidak baik atau lagi yang jahat buat setiap kita.
Persoalannya adalah seringkali kita kehilangan fokus atau kita salah fokus sehingga kita kemudian menjadi tidak memahami bahwa apa yang apa yang telah Ia rancangkan dan bahkan jalan-jalan Ia siapkan bagi kita. Benarlah kata firman Tuhan dalam Yesaya pasal yang ke-55 ayat 8-9. Sebab rancanganku, kata Tuhan, bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Bukankah sekalipun ada laut yang luas terbentang di hadapan mereka, bangsa Israel, Tuhan telah menyiapkan jalannya bagi mereka. Bahkan jalan yang tidak pernah terbayangkan oleh manusia manapun, bahkan oleh Musa sekalipun. Sebab dalam ayat 21-22 Keluaran pasal 14 dituliskan ketika Tuhan memerintahkan Musa untuk mengulurkan tangannya ke atas laut, semalam-malaman Tuhan menguakkan air laut dengan perantaran angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Can you imagine what happened at that moment? Saudara bayangkan, momen itu begitu luar biasa. Bangsa Israel melihat kebesaran Tuhan yang menjadikan laut yang begitu luas di bawah perintah Tuhan memisahkan airnya dan muncullah sebuah jalan yang kering bagi mereka. Kalau saja fokus mereka benar, bukan melihat kepada apa yang menjadi tantangan di depan mereka atau di belakang mereka, tetapi kembali merenungkan, mengingat dan mempercayai apa yang Tuhan sudah kerjakan. Itu sebabnya kita perlu mengganti atau perlu mengulang kebenaran firman, pengalaman yang kita alami bersama Tuhan, mujizat, penyertaan, hal-hal yang luar biasa yang kita terus ingat dan renungkan dalam hidup kita, apa yang Dia sudah kerjakan. Maka itu kemudian mulai menghapus atau mengubah atau menjadi sebuah cerita baru yang membuat kita mulai menghapuskan kisah-kisah, kebenaran-kebenaran, pengalaman-pengalaman kita di masa yang lalu. Sehingga kita menjadi terbiasa dengan apa yang Tuhan sedang rancangkan buat kita dan fokus kita menjadi benar. Dan poin yang terakhir yang saya ingin sampaikan kembali kepada statement yang di awal khotbah saya sampaikan. Yang muncul di dalam film Morbius by Marvel tadi. We all have monsters within us. It is up to us to control it. Pada akhirnya setelah kita mendengar firman Tuhan yang baru saja kita pelajari bersama-sama, kita akhirnya memahami bahwa kabar buruknya adalah bahwa pada akhirnya tidak ada satupun dari kita yang sebenarnya mampu mengendalikan diri kita sendiri, apalagi mengendalikan sang monster, manusia lama dengan kebiasaan-kebiasaan lamanya dalam kuasa dosa di dalam diri kita itu dengan mengandalkan atau menggunakan kekuatan kita sendiri. Itu sebabnya Tuhan mengingatkan kepada kita, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatan yang sedang mengandalkan manusia. Sebab Tuhan tahu tidak ada satupun kita yang bisa bertahan terus-menerus dan selamanya dengan mengandalkan kekuatan kita sendiri. Mungkin ada saat-saat di mana kita merasa kita berhasil menang atau mungkin kita berhasil bisa control ourselves, mengendalikan diri kita. Mengendalikan bahkan emosi, pikiran yang jahat dalam diri kita. Tetapi kita sadar pada akhirnya ada masa-masa di mana kita gak mampu, gak kuat. Nah, akhirnya kita jatuh, gagal dan kemudian akhirnya penyesalan yang muncul setelahnya. Seperti yang firman Tuhan tadi sudah saya sampaikan. Tetapi karena naluri yang berdosa, kata Paulus, saya masih diperbudak oleh kuasa dosa. Ya. What a wretched man I am. Dalam terjemah NIV ayat 24-25 Roma 7 dituliskan. Who will rescue me from this body that is subject to death. Thanks be to God who delivers me through Jesus Christ our Lord.
Dalam terjemahan New Living Translation dituliskan, "Oh, what a miserable person I am. Who will free me from this life that is dominated by sin and death?" Thank God, the answer is in Jesus Christ our Lord. So you see how it is. In my mind, I really want to obey God's law, but because of my sinful nature, I am a slave to sin. Betapa malangnya aku ini. Siapa yang akan membebaskan aku dari kehidupan yang dikuasai oleh dosa dan maut? Puji Tuhan, jawabannya ada di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi kamu lihat, dalam pikiranku aku benar-benar ingin, dalam benakku, dalam batinku aku ingin benar-benar menaati perintah Tuhan. Tetapi karena kuasa dosa yang ada dalam diriku, aku ini adalah budak dosa dulunya. Saudara, inilah kabar baiknya. Kabar buruknya kita nggak mampu dengan kekuatan kita sendiri. Tapi kabar baiknya kita bersyukur karena kita punya Yesus yang telah membebaskan kita dari kehidupan lama kita melalui kematiannya di atas kayu salib yang menebus hidup kita, mengampuni dosa-dosa kita, bahkan mematahkan kutuk kuasa dosa, perbudakan dosa yang mengikat kita dan memberi kita kebangkitan yang sama seperti kebangkitan Kristus. Dan inilah kabar baiknya buat kita. He has now becoming our new master. Dialah Tuhan dan penguasa atas hidup kita. Dan karena dialah, maka saat ini kita dimampukan untuk bisa menjalani hidup kita dalam anugerah seperti yang sebelumnya saya sampaikan, living by God's grace, dan mampu untuk melakukan kebenarannya dalam hidup kita. Inilah yang disebut kita bisa menaklukkan manusia lama kita atau mastering the monsters within us. Efesus 2 ayat 10 dalam terjemahan NIV dituliskan, "For we are God's handiwork, created in Christ Jesus to do good works, which God prepared in advance for us to do." Karena kita ini buatan tangan Tuhan. Diciptakan di dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik, perbuatan yang baik. Yang ia telah persiapkan jauh lebih dulu, jauh lebih awal untuk kita lakukan. Saudara, ini yang mungkin bisa membantu memvisualisasikan kita. Kalau kita beli baju atau beli barang, kadang-kadang menarik. Saudara, ketika kita mungkin bahkan punya kesempatan untuk jalan-jalan ke luar negeri. Ada satu momen saya ingat sekali, waktu itu saya ke Sydney, Australia pertama kali, dan ada tempat di mana di situ banyak sekali barang-barang branded yang dijual. Lalu saya masuk ke toko itu dan ketika saya lihat satu jaket, saya lupa ke jaket atau kemeja, dan tuliskan di situ mereknya, merek internasional, dan tuliskan made in Indonesia. Saudara, brand memang penting, tetapi siapa yang membuatnya jadi penting. Itu sebabnya lukisan Mona Lisa menjadi terkenal karena siapa yang membuatnya. Dan saudara dan saya, kita bukan hanya diciptakan oleh pencipta yang biasa, oleh manusia bahkan, tetapi we are God's handiwork. Dengan kata lain, made by His own hands. Dibentuk, diciptakan oleh tangan Tuhan sendiri untuk melakukan perbuatan atau pekerjaan baik. Kapan ini semua kita alami? Waktu kita mengalami kelahiran baru di dalam Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mastering the monsters, menguasai sang monster dalam diri kita, itu bicara tentang bagaimana kita menyerahkan diri kita ke dalam tangan kasih Tuhan yang sudah menderita di atas kayu salib, mati buat setiap kita, dan kemudian bangkit membawa kita dalam kuasa kebangkitan yang sama. Pertanyaannya hari ini, maukah saudara dan saya kita menyadari ini, kemudian kita datang kepada Tuhan, submitting ourselves,
menyerahkan diri kita kepada Tuhan dan kita percaya Dia Tuhan yang sungguh baik dan Dia sanggup untuk mengubahkan setiap kita. Manusia lama kita sudah digantikan sebagai manusia yang baru di dalam Kristus Yesus. Haleluya. Berapa saudara yang hari ini berkata, tapi aku ingin punya hubungan demikian bersama dengan Tuhan. Aku mau supaya aku juga punya sebuah hubungan di mana aku ngalamin Tuhan itu menjadi a new master, penguasa atas hidupku. Saudara, kalau saudara orangnya, hari ini bolehkah dimanapun saudara berada, pejamkan matamu dan doakan ini, ikuti saya berdoa. Tuhan Yesus, hari ini aku menyatakan bahwa aku berdosa dan aku membutuhkan Engkau. Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatku. Dan aku percaya Ia telah mati dan bangkit bagiku, menebus hidupku dan mengampuni dosaku. Dan oleh karenanya aku diubahkan menjadi baru di dalam nama Yesus. Congratulations on your new beginning. Apa yang saudara doakan, buat saudara yang baru pertama kali berdoa, atau bahkan saudara yang mungkin sudah sekian lama mengikuti Tuhan, nah hari ini melakukan rekomitmen kembali, mendedikasikan kembali hidupmu di dalam Tuhan. Saudara adalah bagian dari orang-orang yang hari ini boleh menjalani kehidupanmu di dalam anugerah Tuhan. Kita dimampukan untuk bukan hanya menang atas kuasa dosa, kita dimampukan untuk hidup sesuai dengan kebenaran firman-Nya, dan kita bahkan bisa menaklukkan sang monster, yaitu manusia lama kita. Dan kita hidup dalam kebiasaan-kebiasaan, perilaku, dan kehidupan yang baru, yang sesuai dengan firman Tuhan. Dan janji-janjinya yang tersedia bagi kita pasti digenapi ketika kita melakukan apa yang sudah menjadi perintahnya dalam hidup kita oleh karena kasih karunia. Saya berdoa bahwa apa yang kita sama-sama belajar hari ini, dan apa yang sudah kita dengar hari ini, kita menjadi orang-orang yang mau terus hidup melakukan dan kebaikan kemurahan. Dan kemudian kita menjalani hidup kita dengan anugerahnya untuk melakukan firman-Nya dengan taat dan setia. Dan saya percaya Roh Kudus yang ada dalam kehidupan kita saat ini juga yang akan menolong kita untuk menjalaninya dalam ketaatan dan kesetiaan. Kami bersyukur Tuhan, kami serahkan setiap kami ke dalam tangan kasih kurnia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami yang hidup, biarlah setiap kita yang percaya, kita sama-sama katakan, amin. Puji Tuhan, hari ini kita sama-sama diingatkan untuk tidak mengandalkan kekuatan kita semata. Bahwa hanya ketika Tuhan Yesus menjadi penguasa atas hidup kita, kita dimampukan untuk melakukan kebenaran firman. Thank you Pastor Bambang buat pengajaran yang telah disampaikan. Saya percaya Anda diberkati dan dikuatkan hari ini. Mari bagikan link TC Gathering hari ini kepada teman dan keluarga, supaya mereka juga boleh diinspirasi dan diberkati lewat pengajaran firman Tuhan. Anda juga dapat memfollow Instagram @transform.indonesia dan subscribe YouTube channel Transformation Church Indonesia to get the latest message and inspiration. Dan sebelum kita mengakhiri TC Gathering hari ini, mari sekali lagi kita menaikkan pujian dan ucapan syukur kita bagi Tuhan. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku. Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku.
Puji Tuhan, hari ini kita boleh menikmati TC Gathering, ibadah yang luar biasa. Saya percaya kita semua sudah dikuatkan, diberkati, dan bahkan diingatkan kembali lewat worship, lewat khotbah firman Tuhan yang kita dengar. Kita semua mau menjalani kehidupan dengan cara yang berbeda. Sebagai orang-orang yang dilahirkan baru, sebagai orang-orang yang mengikuti Tuhan Yesus. Dan kita akan terus diperbaharui. Dan kita menjadi orang-orang yang akan menjalani hidup kita sesuai dengan firman Tuhan. Dan percayalah, apa yang menjadi janjinya pasti digenapi dalam kehidupan kita. Mari Bapak Saudara yang dikasih Tuhan, sebelum kita mengakhiri TC Gathering hari ini, arahkan hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat yang terbaik dari Bapa Surgawi, cinta kasih dari Yesus Kristus, dan persekutuan dan penyertaan Roh Kudus akan menyertai saudara dan saya mulai hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Biarlah setiap kita yang sudah menerima berkat, anugerah, dan kita bersedia untuk melakukan apa yang menjadi kehendak-Nya. Kita sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati, and happy Sunday.